Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Joseph Melkisedek dengan NIM 21055531085. Di sini saya akan mempresentasikan materi Framelands proses produksi. Audiovisual. Yang pertama adalah Let and Order Turning Operation. Operasi bubut. Proses bubut adalah proses pemakanan benda kerja yang saya tanya dilakukan dengan cara memutar benda kerja, kemudian dikenakan pada pahat yang digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu putar dari benda kerja. Dihasilkan dengan aksi pemotongan, permukaan rotasi, atau permukaan yang memiliki penampang bulat, baik eksternal maupun internal. Terus ini ada turning, adalah operasi bubut yang paling umum. Dalam bentuk yang paling umum, alat pemotong satu titik digerakkan pada jalur yang tepat sehubungan dengan benda kerja yang diputar. Saat pahat bergerak sejajar dengan sumbu rotasi, belokan lurus terjadi dan permukaan yang dikerjakan berbentuk silinder atau bagian dari silinder. Ketika alat pemotong bergerak secara seragam, lebih dekat atau lebih jauh dari sumbu rotasi, bergerak secara longitudinal dihasilkan permukaan yang kunci. Kita adalah contoh dari mesin turning. Sini saya akan memaparkan video proses turning. Form turning terjadi ketika alat memotong titik tunggal bergerak secara longitudinal di jalur selain garis lurus, atau ketika alat memotong digiling ke tepi melengkung. Profil benda kerja bundar kemudian mengambil bentuk jalur pahat potong atau kebalikan dari tepi pahat bentuk. Panjang permukaan yang dihasilkan oleh pahat pada mesin bubut dijelaskan seperti pada gambar berikut. Lalu ada tracer turning, adalah proses untuk pembalikan bentuk. Gerakan ke dalam dan keluar dari pemotong saat bergerak secara longitudinal sepanjang bagian dikendalikan oleh gerakan stilus saat menahan template atau bagian master. Beberapa lintasan dapat digunakan. Setelah itu, bagian tersebut menduplikasi bentuk template. Berbagai mekanisme penelusuran tersedia, ditenagai secara hidrolik, pneumatik, atau elektrik. Itu merupakan contoh dari gambar dari proses tracer turning. Lalu ada facing. Facing menghasilkan permukaan datar yang bidangnya tegak lurus terhadap sumbu rotasi bagian saat bagian berputar di mesin bubut. Alat pemotong bergerak secara radial ke arah sumbu rotasi, menghilangkan material saat bergerak maju. Operasi ini digunakan untuk menghasilkan permukaan datar pada pengocoran dan bagian lain yang biasanya juga memerlukan pembubutan atau operasi bubut lainnya. Di sini saya akan memaparkan video mengenai proses facing. Grooving biasanya digiling sesuai lebar dan bentuk dasar yang diperlukan, dimasukkan ke dalam pekerjaan memotong alur dengan dimensi yang diinginkan. Groove dapat dipotong menjadi permukaan eksternal atau internal yang dapat dijangkau oleh alat pemotong tersebut. Berikut adalah video mengenai proses grooving. Framelands Audio Visual.
Lalu selanjutnya ada knurling. Sebenarnya bukan operasi pemesinan atau pemotongan, karena knurl dibentuk bukan dipotong di dalam benda kerja. Knurling adalah operasi mesin bubut atau skrup yang umum. Alat knurling yang mengeras menggelinding ke permukaan silinder benda kerja yang berputar dengan tekanan tinggi, menyebabkan bahan permukaan benda kerja mengalir ke puncak dan lembas sesuai dengan pola alat knurling. Hasilnya adalah permukaan pada bagian yang sudah jadi dikeraskan menjadi pola tertentu, berguna untuk meningkatkan cengkeraman jika bagian tersebut harus dipegang atau diputar dengan tangan saat digunakan. Beberapa pola berbeda dimungkinkan. Berikut adalah contoh dari knurling. Lalu ada cutting off atau parting. Ketika bagian dibuat di mesin bubut dan mesin skrup dari stok batang, operasi terakhir adalah memutuskan bagian dari batang yang tersisa. Hal ini dilakukan dengan memajukan pahat cut-off, pahat alur sempit secara radial ke dalam benda kerja. Saat ujung tombak maju ke sumbu rotasi bagian tersebut terputus dan jatuh ke alas mesin. Beberapa mesin yang membuat belangko untuk pemesinan lebih lanjut atau operasi lainnya dirancang hanya untuk melakukan operasi cut-off dan operasi sederhana lainnya pada stok batang dan tubular. Itu merupakan perbedaan dari cut-off dan parting. Ini adalah waste materialnya. Selanjutnya ada latch and other turning machine. Pertama ada engine latch, adalah mesin serbaguna yang menyediakan sarana paling dasar untuk operasi pembubutan, pressing, knurling, dan penguliran. Mesin ini juga dapat mengebor rim dan membuat lubang di tengah putaran. Mesin bubut memiliki cak atau collet untuk menahan benda kerja dalam spindle berputar bertenaga dan tempat itu yang biasanya terdiri dari dua cara. Stok ekor menahan ujung benda kerja di seberang spindle jika benda kerja cukup panjang untuk membutuhkan penyangga di ujungnya. Bor, rimmer, atau alat lain juga bisa dipasang di tail stok, sehingga lubang bisa dikerjakan pada sumbu rotasi benda kerja. Gambar ini merupakan contoh dari mesin engine latch. Operasi pembubutan tipikal dilakukan pada mesin bubut. Benda kerja dipegang, dicak 3 rahang, dan didukung oleh pusat stop. Lalu ada turret latch. Mesin bubut turret adalah mesin bubut yang memiliki kemampuan untuk mengerjakan material secara identik atau sama. Maksud identik di sini adalah mesin bekerja sesuai dengan urutan kerja yang telah diatur oleh operator mesin, sehingga sangat cocok untuk produksi material secara massal di industri kecil maupun besar. Spindle mesin yang ditujukan untuk pemesinan stok batang dilengkapi dengan collet chuck. Saat komponen lain akan dikerjakan, spindle dilengkapi dengan rahang cekam yang cocok untuk mencengkeram benda kerja. Saat mesin bubut diatur untuk operasi tertentu, retraksi turret secara otomatis mengindeksnya dan memposisikan pahat pemotong. Pengoperasian bubut turret semi-otomatis dan otomatis dapat dicapai dengan menggabungkan berbagai modifikasi termasuk kontrol headstock otomatis, pengumpanan daya turret, dan pengindeksan turret otomatis. Penggunaan beberapa fitur ini memungkinkan satu operator untuk melakukan lebih dari satu alat berat. Berikut merupakan tampilan atas mesin bubut turret tipe RAM. Turret pada RAM menampung hingga 6 alat pemotong. 4 alat juga dapat ditahan di turret pada perosotan silang, dan 1 alat tambahan didukung di dudukan alat belakang. Ini merupakan contohnya.
Lalu ada mesin skrup spindle tunggal. Ada dua jenis umum mesin skrup spindle tunggal, tipe Brown dan Sharp atau menara, dan tipe Swiss. Jenis Brown dan Sharp pada dasarnya adalah bubut menara otomatis. Bubut merupakan contoh dari mesin skrup tipe Swiss. Alat pemotong disusun secara radial di sekitar spindle mesin. Alat infit dikendalikan oleh kamera. Umpan longitudinal disediakan dengan menggerakkan kepala spindle. Pada mesin tipe Swiss, perkakas dipasang pada 2 slide silang dan 3 slide atas disusun secara radial di sekitar spindle. Headstock memegang palong yang berputar, dapat meluncur secara longitudinal di jalur mesin. Pergerakan alat dikendalikan oleh cams. Alat memberikan energi secara radial ke pusat rotasi batang. Rocker arm digerakkan oleh cams, memberikan gerakan pendekatan. Kita makan contoh dari Swiss type screw machine. Framelens Audio Visual. Selanjutnya ada mesin chucking. Adalah mesin bubut otomatis yang dirancang untuk operasi pada pengecoran, penempaan, dan bagian lain, bukan pada stok batang. Rancak khusus biasanya harus dibuat untuk menahan benda kerja jika bentuknya sama sekali tidak beraturan. Sebagian besar mesin chucking adalah spindle tunggal, tapi mesin spindle ganda juga banyak digunakan. Beberapa mesin pencacah spindle memiliki satu atau lebih lokasi spindle, di mana rotasi spindle berhenti untuk memuat dan menurunkan benda kerja. Berikut merupakan contoh dari mesin chucking. B. Round hole making methods. Pertama ada drilling. Alat yang paling umum untuk mengebor. Bor putar adalah batang dengan seruling helix atau ujung potong di ujungnya. Diputar di sekitar sumbu dan dimasukkan secara aksial ke dalam benda kerja. Saat maju akan menghasilkan atau memperbesar lubang di benda kerja. Berikut merupakan macam-macam dari alat drilling. Counterboring, memperbesar lubang untuk sebagian kedalamannya dan biasanya membuat dasar datar di dalamnya. Alat counterboring atau spot facing, tampilan A, dan tampilan penampang lubang waterbore yang dihasilkannya, tampilan B. Pada tampilan C, menunjukkan penampang dua permukaan titik yang sedikit berbeda yang dihasilkan oleh alat yang sama. Tujuan dari counterboring adalah untuk menghasilkan ceruk dengan kedalaman yang ditentukan, sementara spot facing dilakukan untuk memberikan permukaan yang halus dan tegak lurus untuk pengikat atau objek lainnya. Berikut merupakan contoh video proses counterboring. Counterboring is making a hole that's designed to be used with a socket cap screw. Notice the end of our counterboring tool has a pilot on it. It goes into a hole that's already been drilled. Lalu ada countersinking, adalah operasi yang menambahkan talang di ujung masuk lubang. Alat pemotong yang berputar dengan ujung diatur ke sudut talang yang diinginkan, dimasukkan ke dalam lubang dan membuat material di ujungnya. Alat dipusatkan pada lubang, oleh karena itu talang konsentris memiliki sumbu. Berikut merupakan contoh dari gambar dari proses countersinking.
Operasi ini biasa digunakan untuk menghilangkan gerinda atau tepi tajam di ujung lubang, atau untuk menyediakan ruang bagi kepala skrup atau benda tirus lainnya. Lalu ada reaming, adalah operasi pemisahan sekunder untuk lubang yang ada. Ini dapat memberikan diameter yang lebih akurat, kelurusan yang lebih baik, dan permukaan-permukaan yang lebih halus karena sedikit memperbesar lubang. Pengoperasiannya dapat dilakukan pada mesin bor atau terkadang dilakukan dengan tangan. Reamer biasanya menghilangkan diameter 0,005 hingga 0,015 inci atau 0,13 hingga 0,38 mm. Reamer biasanya mengapung, yaitu mengikuti arah dan lokasi lubang yang ada, tapi juga dapat dipandu oleh bushing untuk sedikit memperbaiki arah atau lokasi lubang. Berikut merupakan gambar dari proses reaming. Dan ini merupakan video dari proses reaming. Okay, we're going to look at reaming. This is our reaming tool, or reamer. When you drill a hole, it's pretty much a roughing operation. Reaming is designed to just take off a little bit of material, but it really cleans the hole up. Lalu ada boring, adalah operasi yang memperbesar dan meningkatkan akurasi lubang yang ada. Entah pekerjaan atau alat pemotong berputar di sekitar sumbu tengah lubang, alat titik tunggal menggambarkan sebuah lingkaran, menghilangkan material dari permukaan lubang yang ada saat alat itu bergerak maju memperbesar lubang. Operasi ini dilakukan pada lubang berdiameter sekitar 1-4 inci atau 6 mm. Dan lebih besar, tetapi lebih umum pada lubang yang lebih besar, terutama yang terlalu kuat untuk dibor secara akurat, dan untuk pemesinan lubang besar cor atau tumpah. Berikut merupakan gambar dari proses boring. Di sini saya akan memaparkan video mengenai proses boring. Dan drilling. Bor seruling tunggal yang berputar biasanya berujung karbida, dipandu oleh bushing di awal lubang yang dibor, dan selanjutnya dipandu sendiri oleh permukaan bantalan yang berlawanan dengan terpotong sebuah lubang melalui seluruh panjang. Bor menyediakan sarana bagi pendingin oli untuk mengalir dengan tekanan tinggi ke ujung tombak dan untuk membuang serpihan dari lubang. Lubang yang dalam lurus memungkinkan proses yang awalnya dikembangkan untuk pembuatan laras senapan. Kedalaman lubang lebih dari 250 kali diameter yang memungkinkan. Itu merupakan contoh dari gun drilling. Lalu ada trepanning, membuat alur melingkar pada benda kerja melalui penggunaan satu atau lebih pemotong atau gigi potong yang berputar di sekitar sumbu tengah. Jika alur dipotong sepanjang benda kerja, sebuah lubang dibuat dengan bagian tengah melingkar, disebut slab. Berikut merupakan gambar dari proses trepanning. Lalu ada multiple spindle drilling. Ketika jumlah produksi cukup besar, mungkin dapat dibenarkan untuk membangun kepala pengeboran dengan sejumlah bor yang semuanya digerakkan dari sumber daya yang sama dan melakukan kontak dengan benda kerja pada waktu yang sama, mengubur sejumlah lubang secara bersamaan. Ada 3 tipe dasar kepala bor multi spindle. Dapat disesuaikan, diarahkan, dan tanpa roda gigi. Varietas yang dapat disesuaikan menggunakan sambungan universal sehingga posisi bor dapat divariasikan dan diinginkan untuk lot berukuran sedang. Untuk produksi yang lebih tinggi dan presisi lokasi lubang yang lebih tinggi, varietas roda gigi lebih disukai.
Jenis gearless memungkinkan jarak yang dekat dari lubang yang digor. Berikut merupakan alat dari multiple spindle drilling. Grinding and abrasive machining. Center type cylindrical grinding dilakukan pada mesin mirip bubut. Benda kerja biasanya dipegang pada masing-masing ujung pada pusat runcing dan diputar di sekitar pusat ini. Roda gerinda biasanya berputar pada sumbu yang sejajar dengan sumbu benda kerja. Roda dan benda kerja berputar berlawanan sehingga permukaan yang bersentuhan bergerak berlawanan arah. Setelah roda dan benda kerja bersentuhan, biasanya ada gerakan aksial antara roda dan benda kerja sepanjang permukaan tanah, ditambah beberapa overrun. Roda juga dapat diumpankan hanya secara melintang ke benda kerja saat berputar. Berikut merupakan gambar dari center type cylindrical grinding. Gerinda tipe tengah. Perhatikan bahwa roda gerinda berputar, memiliki gerakan melintang di seluruh panjang yang akan digiling dan dimasukkan ke dalam benda kerja saat material dilepas. Benda kerja dipegang di tengah, berputar melawan roda gerinda. Internal centerless grinding dapat digunakan untuk menyelesaikan lengan mesin, cincin, dan bagian serupa, seperti yang diilustrasikan pada gambar. Benda kerja dipegang di antara 3 gulungan yang menempatkannya dan memberikan rotasi. Roda gerinda dimasukkan ke dalam lubang tengah dan diumpankan secara radial untuk menghubungi permukaan bagian dalam lubang seperti pada gerinda internal biasa. Proses memastikan konsentrisitas antara diameter luar bagian dan lubang tengahnya cocok untuk situasi produksi massal karena bagian tidak harus ditempatkan di cak dan penanganan disederhanakan. Itu merupakan gambar dari internal centerless grinding. Sini saya akan memaparkan video internal centerless grinding. Surface grinding menggerakkan benda kerja dalam bidang horizontal sehingga melewati roda gerinda berputar yang menyentuhnya dan menghilangkan material permukaan. Hasilnya adalah bagian dengan permukaan rata dan halus serta ketebalan atau tinggi yang akurat. Pengaturan utama ditunjukkan pada gambar. Berikut merupakan gambar dari surface grinding. Pergerakan meja paling sering bolak-balik, tetapi meja putar juga umum. Spindle roda mungkin horizontal atau vertikal. Yang terakhir membutuhkan roda berbentuk sangkir atau tersegmentasi untuk memotong face-nya. Metode yang paling umum untuk memegang benda kerja adalah dengan magnetic chuck. Meskipun memegang fixed turus dan metode lain juga dapat digunakan, gerinda permukaan juga digunakan untuk mengasah alat memotong. Lalu ada jig grinding. Jig grinding atau jig grinder adalah mesin spindle vertikal presisi, mirip dengan penggerek jig. Ini digunakan untuk penggilingan internal. Memiliki meja horizontal yang dapat dipindahkan dan ditempatkan dengan sangat akurat. Kepala spindle berisi kepala gerinda berkecepatan tinggi yang memutar roda pada sumbunya, tetapi sumbu itu juga dapat berputar dalam gerakan vertikal. Kepala juga dapat bergerak secara vertikal dengan gerakan bolak-balik. Dengan demikian, lubang dapat digiling menjadi sangat akurat. Karena kepala bolak-balik secara vertikal ketika silinder yang tinggi, mesin ini digunakan untuk menyelesaikan penggilingan cetakan jig dan perlengkapan yang mengeras. Berikut merupakan contoh dari mesin jig grinder.
Lalu ada low stress grinding, adalah variasi penggerindaan konvensional yang tujuannya adalah untuk meminimalkan tekanan yang timbul pada benda kerja oleh operasi penggerindaan. Berbeda dari penggilingan konvensional dalam tingkat infeed atau downfeed, roda yang sangat rendah sering memakai roda kasar, mobil lembut, berbutir terbuka, dan aliran cairan pendingin yang bebas digunakan. Kecepatan roda juga mungkin rendah. Butiran abrasif pada roda grinder tajam dan roda tidak boleh dibiarkan terisi. Proses ini berlaku ketika bagian yang akan diarde mengalami tegangan tinggi saat digunakan atau rentan terhadap kerusakan akibat panas. Bagian yang terbuat dari beberapa bahan seperti baja berkekuatan tinggi, paduan kobalt, paduan titanium, dan paduan nikel suhu tinggi yang sangat sensitif terhadap retak permukaan dan tegangan sisa dari grinder konvensional. Berikut merupakan contoh dari low stress grinding. Lalu ada plunge grinding, adalah operasi gerinda tipe tengah di mana tidak ada umpan melintang dari roda gerinda. Sebaiknya roda dimasukkan langsung ke dalam pekerjaan. Jika roda dihias dalam suatu bentuk tersebut digiling ke dalam benda kerja. Jika lebar bidang tanah tidak lebih dari lebar roda, operasi dapat disebut sebagai penggilingan terjun, istilahnya in-feed grinding. Lalu ada disc grinding, adalah sarana untuk menghasilkan permukaan datar. Benda kerja dipegang pada flat isi atau muka dari cakram abrasif besar yang berputar. Pengoperasiannya dapat dilakukan secara manual jika persyaratan dimensi untuk bagian tersebut tidak berat. Dalam situasi produksi, penggilingan cakram ganda seperti yang diilustrasikan pada gambar terkadang digunakan. Benda kerja diumpankan di antara dua cakram abrasif yang menggiling permukaan benda kerja yang berlawanan pada saat yang sama, sehingga mengontrol perataan, ketebalan, dan paralelisme dalam operasi yang sama. Itu merupakan contoh dari plunge grinding. Dan berikut merupakan contoh video dari proses disc grinding. Considered one of the classic grinding processes, double disc grinding is performed when both sides of a workpiece must be ground so that both surfaces are exactly plane and parallel. The workpiece is not fixed for this process. Instead, it is loosely placed in the nest of the workpiece carrier. Then, both sides of the workpiece are simultaneously machined between two grinding wheels. The upper grinding wheel is adjusted with the tilt navigation setting, which allows the upper wheel to maintain the desired angle with the lower wheel. Thus, the gap between the grinding wheels is greater on the in-feed side than on the out-feed, resulting in the required amount of stock removal. The benefit of double disc grinding is the speed at which you can remove stock. It is possible to finish parts in fractions of a second. Through regular dressing, the grinding wheels maintain their form and sharpness. Lalu selanjutnya ada abrasive belt grinding, menggunakan sabuk kain berlapis abrasif untuk menghilangkan logam. Sabuk tak berujung berjalan di antara roda penggerak dan roda kontak, dan benda kerja bersandar pada sabuk di roda kontak. Butiran abrasif pada sabuk diatur dengan orientasi dan jarak untuk mengoptimalkan tingkat penghilangan logam. Proses tersebut dapat memberikan penghilangan logam lebih cepat daripada menggiling dengan roda, dan kemudian sering disebut sebagai pemesinan sabuk abrasif. Roda abrasif jet machining memberikan aksi pemotongan dari efek abrasi bubuk halus dalam aliran gas berkecepatan tinggi. Dengan tangki pengangkut bahan bakar, bahan abrasif dan gas dinaikkan ke tekanan antara 30 sampai 120 lbf in per second. Aliran diarahkan ke tempat yang diinginkan pada benda kerja. Framelands Audio Visual. Penggilingan sabuk abrasif dapat dilakukan dengan tangan untuk pemotongan kasar. Stripping atau deburring, pemotongan presisi mengharuskan nozzle dipasang pada peralatan yang sesuai. Masker dari karet, kaca, atau tembaga dapat digunakan untuk membantu membatasi aksi abrasif. Lalu ada abrasive flow machining atau AFM, menggunakan media abrasif yang kental seperti dempul yang dipompa sehingga mengolah benda kerja. Itu merupakan contoh gambar dari mesin AFM. Aliran udara atau gas berkecepatan tinggi dan partikel abrasif menimpa benda kerja dan menghilangkan material benda kerja. Proses ini sangat berguna dalam mengebor, memotong, atau mengukir material yang keras dan rapuh, termasuk material non-logam.
Proses ini digunakan untuk membulatkan sudut tajam, menyelesaikan tepi, menghilangkan lapis cetakan ulang dari mesin IDM atau laser, memoles permukaan, dan menghilangkan gerinda. AFN sangat berguna ketika area yang dikerjakan tidak dapat diakses untuk metode lain. Dalam praktiknya, dua silinder di sisi berlawanan dari benda kerja digunakan untuk menampung dan memompa media yang mengalir bolak-balik berulang kali melalui 100 siklus hingga material yang cukup dikeluarkan dari benda kerja. Kalau ada ultrasonic machining, menggunakan bahan abrasif dalam bubur air dan alat berbentuk dengan abrasif antara pahat dan benda kerja. Pahat digetarkan pada frekuensi ultrasonik. Getaran alat mendorong partikel abrasif terhadap benda kerja, memotong rongga yang memiliki bentuk yang sama dengan alat. Menggambarkan proses secara skematis. Hal ini paling menguntungkan untuk pemotongan dangkal pada material yang keras, rapuh, non-konduktif, yang sulit atau tidak layak untuk dipotong dengan metode lain. Berikut